Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda yang solih dan solihah? Bertemu lagi dengan Bunda Yuni di Learn from Home, belajar dari rumah semester 2 kelas 5. Kita memasuki tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Mata pelajaran IPS dan PPKN. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah IPS 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2-nya menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan kompetensi dasar PPKN 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2-nya menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengetahui bentuk dan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam serta dampak yang diakibatkannya. Yang kedua, hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga terhadap lingkungan alam. Muatan IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa itu interaksi manusia dengan lingkungan alam? Kalian pasti sudah tahu kan? Pada semester yang lalu kita sudah mempelajari tentang interaksi manusia baik dengan lingkungan alamnya maupun dengan sosialnya. Yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam ialah interaksi yang mengharuskan manusia menyesuaikan diri dengan alam dan menjadikan manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat berlangsung dengan positif maupun negatif. Sejak keberadaannya, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alamnya. Pada awalnya, manusia memanfaatkan alam hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, saat ini manusia lebih banyak mengeksploitasi alam secara berlebihan, sehingga banyak mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan dengan alam dan interaksi yang mendominasi. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama, petani menyesuaikan musim hujan sebagai waktu menanam padi. Yang kedua, pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari sebagai waktu untuk berdagang es. Yang ketiga, nelayan yang menyesuaikan waktu berlayar agar didapat hasil tangkapan yang maksimal. Yang keempat, manusia yang menanam tumbuhan. Kelima, penggalian tanah untuk daerah pertambangan. Yang keenam, cuti kantor akibat banjir melanda. Ini sering terjadi di Jakarta. Yang nomor 7, wisatawan mancanegara yang sedang berjemur di tepi pantai. Tidak hanya wisatawan mancanegara ya, kita juga sering juga bermain di pantai. Yang kedelapan, warga kampung yang membersihkan aliran sungai dari sampah. Dampak negatif interaksi manusia dengan alam dapat mengakibatkan eksploitasi alam berlebih. Misalkan,
Pencemaran sampah di pantai. Bisa kita lihat di gambar, banyak sekali sampah-sampah yang teronggok di pinggir pantai. Yang berikutnya, tanah longsor akibat hutan gundul. Ketika hujan, tidak ada yang bisa menahan air, sehingga tanah di daerah yang lebih tinggi menjadi longsor. Yang berikutnya, hutan gundul akibat penebangan pohon yang berlebih. Yang terakhir, terumbu karang yang rusak akibat nelayan menggunakan bom saat mencari ikan. Hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alamnya. Hak sebagai warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan pasal 5 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah maupun di luarnya, seperti air, tanah, udara. Yang ketiga, kewajiban warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah manusia tidak bisa lepas dengan lingkungan alam di sekitarnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alamnya akan baik jika manusia melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alamnya. Tidak hanya menuntut haknya saja. Kalian bisa buka buku halaman 31 dan 37 tentang hak dan kewajiban, kemudian bermain kuisis. Nanti linknya akan Bunda berikan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Bunda sampaikan. Besok kita bertemu lagi dengan pembahasan materi muatan bahasa Indonesia dan SBDB. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan di rumah maupun di luar rumah. Bunda akhiri dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.